rekam dulu. Siang ini kita ada ya bincang sama diskusi lah, nggak terlalu serius ya, tentang THR. Ini masih 70 orang dari 80 ya. Masih ada 10-an yang belum, 13 kurang lebih. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti yang nggak bisa ikut rekamannya, bisa lihat rekamannya. Oke, suara saya cukup jelas ya teman-teman ya. Ya, jelas Pak. Oke. Jelas Pak Ferry. Siap. Oke, saya akan share screen. Saya nggak pakai video ya, soalnya lagi santai pakai baju rumah aja nih. Oke ya. Sebentar saya minimize dulu. Pak Ferry, maaf nanya, materinya nanti akan di-share? Ya, tadi sudah saya tulis Mbak di grup. Oh, oke. Maaf. Ya. Ya, thank you. Materi akan di-share besok ya, sama link video ya. Jadi supaya saya nggak share-share 2 kali ya. Oke. Nanti silakan, ini kita nggak lama-lama ya, paling maksimal sekarang jam 1:30, selesai jam 3 lah ya, nggak lama-lama. THR ya, siapa yang nggak senang dapat THR ya, pasti senang. Tapi ada aturan pemerintah yang agak sedikit berbeda ya, nanti akan saya informasikan bedanya. Sebentar, ini nggak aware kayaknya nih orangnya nih. Bentar ya. Kebanyakan seperti ini apa namanya, teman-teman sudah diinformasikan tapi masih nggak aware. Bentar ya. Oke. Udah deh. Oke, lanjut ya. Ini profil saya. Jabatan terakhir sebagai GM HRGE di perusahaan bidang asuransi. Saya masih belum mau untuk join ke perusahaan karena banyak perusahaan juga yang agak susah mau normatif ya. Saya tidak mau, bukannya saya nggak mau untuk tidak mau menormatifkan perusahaan ya. Memang kalau terus kemudian effort harus menormatifkan dengan mindset pimpinan yang tidak mau normatif, itu akan berdarah-darah ya. Kita kerja itu untuk cari happy, bukan untuk cari duit aja. Ketika kita happy, kita bisa berkontribusi ya. Jadi penting untuk teman-teman, saran saya yang perusahaannya masih nggak normatif, coba cari perusahaan yang lebih baik, yang mau ya. Tentunya yang mau ya, sekarang nggak normatif karena bosnya nggak tahu, nggak apa-apa ya, karena bosnya nggak tahu. Tapi karena bosnya tidak mau, nah ini ya, Anda akan susah. Anda mau jadi HR yang berkontribusi, jadi HR business partner, jadi human capital yang benar, lupakan ya. Ini penting saya tanamkan mindset untuk teman-teman, karena apa? Kita nggak akan bisa maju kalau misalnya bos masih mindsetnya cari keuntungan sendiri, tidak mau normatif ya, bukan keuntungan hanya untuk sendiri, bukan untuk keuntungan peningkatan karyawan juga ya. Oke,
Dasar hukum THR itu hanya ada 2. Jadi kalau dulu itu di PP 78 2015 karena sudah dicabut ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa aturan yang diubah ya, beberapa sih sebenarnya nggak banyak ya. Jadi yang berlaku sekarang adalah PP 36. Tapi Permenaker nomor 6 tahun 2016 ini masih tetap berlaku. Karena apa yang diatur dalam Permen 6 2016 itu masih tetap tidak bertentangan dengan PP 36. Jadi tidak dan sekarang buktinya juga nggak diubah ya sama Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi tetap kita pakai dasar hukum 2 ini ya. Di dalam PP 36 pasal 9 ada kewajiban bagi para pengusaha untuk membayar yang namanya THR. Ya, aturannya masih sama ya. Paling lambat H-7. Ya. Masih sama H-7. Kemudian ketentuan pembayarannya dan sebagainya diatur dengan di permen ya. Nah, ini ada yang barusan join. Kemarin nggak mau join, kebiasaan nih teman-teman. Mepet, kalau nggak mepet gitu nggak, rasanya nggak ini ya. Kurang ya, jadi itu dasar hukumnya. Oke. Ya, pasal 9 ini ya, sudah ya. Oke, lanjut. Kemudian pasal 3 Permenaker nomor 6 tahun 2016. Waduh. Ntar ini si add lagi. Ya, banyak yang terlambat. Oke. Saya mau hapus hide floating meeting control jadi terhalang. Nah, besaran THR masih sama ya. Jadi kalau misalnya yang sudah 1 tahun ya 1 bulan upah itu minimal. Tapi semuanya kembali lagi kepada ketentuan yang diatur di PP atau PKB. Minimal adalah untuk yang 1 tahun adalah 12 bulan 1 bulan upah ya. Tapi kalau yang di bawah 1 tahun itu proporsional ya, masa kerja dibagi 12 kali 1 bulan upah. Upahnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Atau yang diatur yang diatur di PP atau PKB ya. Jadi kalau di PP atau PKB diatur upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, maka boleh. Tapi kalau misalnya upahnya terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tapi yang dibayarkan hanya upah pokok saja tanpa tunjangan sama sekali, maka nggak boleh ya. Minimal adalah upah pokok dan tunjangan tetap ya. Kalau misalnya upah pokok saja tapi tunjangan tetapnya tidak dibayarkan, maka itu sudah melanggar aturan. Artinya ada THR yang tidak dibayarkan. Artinya ya nanti berarti ada kekurangan pembayaran. Ya. Nah. Ini penting untuk teman-teman. WhatsApp. Ya, ini dasarnya ya. Upah pokok tunjangan tetap masih di pasal 3 ya. Terus kemudian yang untuk pekerja harian lepas ya, ini tulisannya masih tetap pekerja harian lepas nih. Ya, padahal kalau berdasarkan PP 35 ya pekerja harian harusnya diubah nih permennya ya. Maka perhitungannya adalah upah rata-rata, tapi upah rata-rata juga minimal UMK ya.
UMP UMK. Jadi nggak boleh namanya bayar THR kalau si karyawan sudah 1 tahun, ya minimal di bawah 1 tahun itu minimal ikuti upahnya. Ya, jadi wajib minimal adalah berapa besar upahnya. Kalau 11 bulan ya 11/12 ya pastinya. Ya, begitu perhitungannya. Sebentar, ini saya mau close dulu pendaftaran. Oke. Supaya nggak ada yang daftar lagi, minta join lagi. Oke. Kemudian ya intinya minimal UMP UMK ya. Terus kemudian kalau di pasal 5 Permen nomor 6 tahun 2016, THR itu diberikan minimal 1 tahun 1 kali. Ya. Tapi sesuai dengan pelaksanaan hari raya keagamaan. Jadi kalau misalnya seperti Idul Fitri ya, Idul Fitri itu bisa setahun 2 kali. Januari dan Desember seperti itu ya. Jadi ya bisa 2 kali ya. Bisa 2 kali diberikan. Nah, untuk bagaimana teknis pelaksanaan pemberiannya, apakah harus sesuai dengan hari raya atau tidak, hari raya si karyawan atau tidak. Nah, itu wajib diatur. Ya. Boleh aja kalau misalnya mau dijadikan satu, semuanya sama, jadi di Idul Fitri ya, boleh, tapi untuk beberapa karyawan yang non-muslim harus disepakati. Ya, harus menyepakati. Jadi kita sebagai HR harus buat perjanjian kesepakatan dengan masing-masing karyawan. Kalau dia non-muslim, bahwasannya mau dijadikan satu ke Idul Fitri THR-nya. Ya, saya rasa yang lain nggak keberatan lah ya. Maksud saya yang non-muslim nggak keberatan, pokoknya dibayarkan THR-nya. Ya, ya memang ada plus minus. Tapi kalau misalnya HR-nya pengen ringkes, dijadikan satu, itu menurut saya sih ya lebih baik sih ya. Jadi nggak ribet ngitung-ngitung dan sebagainya. Minta tolong yang belum mute, bisa mute ya. Kalau ada yang mau tanya silakan ya. Mungkin itu aja di pasal 5 ya, Permen 6 tahun 2016. Nah, yang pasti poinnya adalah pembayaran THR itu paling lambat adalah H-7. Tapi apakah boleh Pak Ferry H-10? Perusahaan saya dulu pernah bayar THR itu H-14 bahkan. Ya boleh. Ya. Kalau H-6 itu sudah terlambat. Karena paling lambat adalah H-7 ya. Jadi wajib H-7. Ketika H-6 maka sudah ada sanksinya. Ya. Nah, itu aja di pasal 5. Nah, sekarang kita masuk di pasal 6. Nah, saya nggak sedang salah tulis di sini. Ya, di sini saya tulis pasal 6 Permenaker nomor 4 tahun 94. Bentar ya. Ada hal yang teman-teman perlu pahami, makanya ini saya tulis. Nah, sebenarnya pasal 6 ini adalah diubah nanti ke Permen 6 tahun 2016 itu ke pasal 7 ya. Jadi pasal 6 ini ada 3 ayat. Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung waktu 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan beratas THR. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi pekerja dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu yang hubungan kerjanya berakhir sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan. Dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, maka pekerja berhak atas THR apabila dari perusahaan yang lama tidak diberikan. Ya, nah itu intinya. Oke. Di Permen 4 tahun 94 ini hanya ditulis bahwasannya karyawan yang PKWTT yang putus hubungan kerjanya. Jadi kalau pekerja putus hubungan kerja itu bisa resign, ya. Jadi putusnya hubungan kerja itu bisa karena
perusahaan yang memutus atau pengusaha yang memutus, atau minta tolong di mute Mbak siapa nih? Mbak Mas nih. Ya, bisa dari perusahaan yang memutus atau karyawan yang memutus. Kalau kita berbicara putus hubungan kerja, itu mengacu kepada PKWTT. Jangan pernah kita mengatakan ya, untuk teman-teman yang ada 80 yang di sini ya, jangan pernah mengatakan putus hubungan kerja itu untuk karyawan PKWT. Ya, PKWT itu adanya pengakhiran hubungan kerja. Coba baca aturan yang berlaku. Tidak ada namanya putus hubungan kerja untuk karyawan PKWT. Ya, adanya pengakhiran hubungan kerja. Makanya diatur ya, di ayat 2 ditulis di sini hubungan kerja untuk waktu tertentu yang hubungan kerjanya berakhir. Di sini dikatakan tidak putus. Beda sama di sini. Ini putus, di sini berakhir. Ya. Jadi kalau dalam diskusi janganlah pernah menyebut karyawan PKWT itu di PHK. Ya, adanya di AHK sebenarnya. Akhir hubungan kerja. Ya, meskipun dapat awalan P ya. Kalau putus kan putus hubungan kerja PHK ya. Kalau karyawan PKWT AHK harusnya, bukan PHK ya. Jadi karyawan PKWT tidak dapat. Nah, kita cek di pasal 7 Permen 6 tahun 2016. Di ayat 1 masih sama. Pekerja buruh yang putus hubungan kerjanya H-30 berat atas THR keagamaan. Nah, ayat 2 ini saya highlight. THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Ayat 3-nya masih tetap sama dengan pasal 6 yang Permen 4 tahun 94. Ada apa dengan ayat 2 ini? Kenapa di ayat 2 kemudian diatur bahwasannya sepertinya hanya PHK oleh pengusaha? Ya, tadi saya katakan PHK itu bisa ya, sebenarnya PHK itu bisa karena pengusaha, PHK itu bisa karena karyawan, PHK itu bisa karena pengadilan ya, atau bisa karena disepakati. Kalau disepakati PKWT selesai itu disepakati. Ya. Nah, ada apa dengan pasal 2? Nah, mungkin kemarin-kemarin teman-teman juga beranggapan bahwa semua karyawan PKWTT yang sudah tetap ya, yang H-30 resign maka berhak atas THR. Sama, saya dulu juga. Nah, ini kemarin saya pelajari. Minta tolong di mute Mas Alex. Minta tolong ya teman-teman ya. Kalau tanya silakan. Pak, saya mau tanya. Nah, nanti supaya nggak saya mute. Ya. Nah, ada apa dengan ayat 2, pasal 7 ayat 2? Nah, kita akan pelajari nih. Ya. Jadi, intinya adalah ya. Nah, saya akan skip dulu. Untuk karyawan PKWTT, minta tolong di mute. Untuk karyawan PKWTT yang masih aktif bekerja ya pada saat hari H. Hari H itu berarti hari raya ya, Idul Fitri tanggal 13 ya. 13 Mei, maka berhak atas THR. Karyawan yang di PHK sepi oleh pengusaha H-30 berhak atas THR. Karyawan yang mengundurkan diri H-30 baik H-30 maupun H-1 ya. Jadi H-1 sampai H-30 maka berhak atas hanya kompensasi undur diri, tidak berhak atas THR. Ya. Kalau ini berhak atas pesangon tentunya. Ya, ada pesangon dan kemudian THR. Ya. Nah, karyawan yang mengajukan PHK ke PHI dan sudah diputus PHI ya, dan ada nanti beberapa
macam PHK oleh karyawan, maka tidak berhak atas THR. Jadi sini yang saya tulis berhak atas THR cuma 2 nih, yang di sebelah kanan aja. Ya, nah untuk PKWT, ini PKWTT ya, untuk PKWT yang berhak atas THR hanya yang di sini saja. Ya, yang hijau saja, merah dan kuning nggak berhak. Ya, kalau PKWT berakhir demi hukum hanya dapat kompensasi. Kalau PKWT diakhiri sepihak oleh karyawan, karyawan dapat kompensasi bayar ganti rugi. PKWT diakhiri sepihak oleh pengusaha, karyawan berhak atas kompensasi dan ganti rugi, tapi tidak berhak atas THR. Kalau misalnya yang 3 ini putusnya adalah sebelum tanggal 13 Mei 2021. Tapi kalau tanggal 13 Mei ya PKWT-nya terakhir masih masuk tanggal 13 Mei. Berarti karyawan berhak atas THR ya karena di hari H masih bekerja. Ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, kita kembali lagi tadi karena ada yang saya skip ya. Bentar. Oke. Sorry ya. Bentar. Nah, bagaimana menurut pendapat rekan-rekan tentang habit karyawan yang resign H-30? Saya ingin tahu nih, bisa ada yang bersuara ya? Apakah teman-teman berpendapat, ya nggak apa-apa Pak, ini kan hak karyawan untuk undur diri, mau kapanpun, it's okay. Gimana menurut pendapat teman-teman? Setuju nggak statement yang ini? Setuju, Pak. Setuju ya, harus setuju. Ya, harus setuju. Setuju, Pak. Ya, hak karyawan untuk undur diri. Tapi terus kemudian yang kedua ini, apakah ini suatu etika yang baik menurut Anda sebagai HR? Kalau karyawan terus kemudian habis dapat THR, kabur. Ya, kabur entah resign secara baik nggak baik terserah ya. Pokoknya kabur. Apakah ini jadi satu etika yang baik? Enggak, Pak. Nah, ada yang bilang enggak. Yang lain gimana? Etika yang baik nggak kira-kira? Kurang baik. Nah, Kurang baik, Pak. Rata-rata semuanya setuju kurang baik ya. Nah, kemudian tentunya ini menimbulkan keresahan dan kesulitan bagi perusahaan, bagi teman-teman HR tentunya. Ya. Nah, kalau terus kemudian yang resign cuma satu sih nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang Indonesia adalah oportunis. Ya, saya kan pengen Mas Indra pengen kerja di ini apa namanya? Balik ke kota saya misalnya. Sama orang tua. Nah, ya kalau satu orang. Ya, intinya gini. Perusahaan tidak boleh menolak karyawan yang mengajukan resign. Ya, kalaupun mau mengundur, jangan dong Mas. Kalau bagaimana kalau misalnya setelah hari raya? Nah, itu boleh, tapi disepakati. Tapi tidak boleh menolak karyawan resign. Ya, apalagi kalau mempercepat. Kalau karyawan sudah mengajukan H-30, terus bos bilang dipercepat aja, berarti itu sama dengan jatuhnya PHK sepihak oleh pengusaha. Ya, syaratnya resign itu karyawan ngajukan surat resign dan menjalani one man notice 30 hari. Kalau kurang dari itu, maka jatuhnya resign. Kalau jatuhnya jatuhnya PHK sepihak oleh pengusaha. Maka kalau jatuhnya sepihak oleh pengusaha, meskipun karyawan menyetujui, perusahaan harus bayar yang namanya pesangon dan penghargaan masa kerja. Ya, ini kita berbicara PKWTT ya. Sekali lagi, kita berbicara PKWTT. Jangan ada yang tanya, kalau PKWT bagaimana Pak Ferry? PKWT pasalnya jelas. Ya, PKWT yang sudah nggak kerja di hari H, maka tidak berhak atas THR. Nah, ini akan menimbulkan keresahan nih.
Ya, rata-rata banyak yang seperti itu. Pengen cari suasana baru, ngelamar-ngelamar, ya. Kemudian setelah dapat THR nggak masuk, join sama perusahaan yang baru. Ini dari kementerian melihat, ya. Jadi teman-teman coba nih pikir ya, permennya dari tahun 94 ke tahun 2016 itu berapa belas tahun? Ya, mungkin ada yang baru lahir nih tahun 94. Ya, sekarang kerja sebagai HR. Nah, teman-teman mesti tahu filosofinya supaya nggak keliru memberikan pengertian kepada karyawan. Ya. Nah, ya, ini apalagi jika ada beberapa orang yang mengajukan resign pada saat yang bersamaan setelah mendapatkan THR. Ya, perusahaan tidak boleh menghalangi. Ya, boleh mengulur boleh, tapi harus disepakati. Ini akan menyulitkan, ya. Dan kementerian melihat gejala yang tidak baik ini. Makanya terus kemudian diubah sama kementerian bahwasanya karyawan yang resign H-30 tidak dapat THR. Supaya apa? Ya resignnya jauh-jauh hari sebelum Lebaran atau sesudah Lebaran. Ya. Bagaimana kalau misalnya sudah Lebaran? Ya monggo silakan. Ya. Tetap berat atas THR, ya. Nah, pada dasarnya kenapa sih terus kemudian pemerintah mengubah? Pemerintah dalam ini kementerian ya, Ketenagakerjaan mengubah. Ada 3 unsur prinsip tujuan hukum. Ini sangat filosofis yang sarjana hukum pasti paham, tapi teman-teman yang non hukum harus tahu juga. Ada 3 prinsip tujuan hukum. Hukum itu memberikan kepastian. Hukum itu memberikan keadilan. Hukum itu memberikan kemanfaatan. Hukum memberikan kepastian supaya apa? Para pihak ya, baik karyawan maupun pengusaha tahu ini nggak boleh, ini boleh. Tidak ada abu-abu. Ya, mana yang melanggar, mana yang tidak melanggar. Keadilan menciptakan keseimbangan. Hak apa yang wajib didapatkan oleh masing-masing pihak antara perusahaan, pengusaha dengan karyawan, ya. Sehingga baik keuntungan maupun kerugian secara proporsional sudah diatur oleh undang-undang seimbang. Ya. Makanya itu fenomena ini dilihat oleh kementerian. Kecenderungannya nggak baik nih. Kalau misalnya karyawan yang resign H-30 mendapatkan THR. Ya. Nah, yang ketiga, kemanfaatan hukum. Diutamakan adanya keadilan hukum itu tidak menimbulkan keresahan, ya, dan bisa menyebabkan kondisi yang harmonis di antara para pihak. Kalau karyawan itu resign H-30 nggak harmonis jadinya. Enak banget lu resign pas waktu THR, habis THR kabur. Nah, ini nggak baik, kecenderungannya nggak baik. Meskipun yes, absolutely saya setuju itu hak karyawan untuk resign. Tapi itu tidak baik. Itu etika yang tidak baik. Ya. Jadi kenapa diubah dari unsur kemanfaatan hukum ini loh? Ya. Menimbulkan keresahan. Pasti teman-teman juga akan kesulitan cari karyawan, ya. Agak susah juga kalau misalnya pas waktu hari Lebaran ya, tahu-tahu mendadak karyawan mengajukan resign. Makanya terus ini diubah oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Karyawan yang resign tidak dapat THR. Ya. Jadi teman-teman mesti ngasih tahu nih, ya, menginformasikan lagi. Sesuai dengan pasal 7 Permen 6 tahun 2016, yang resign H-30 tidak dapat THR. Ya, kalau resign setelahnya silakan. Ya, oke. Paham semuanya ya? Ini filosofinya. Mengapa terus kemudian pemerintah menghapus H-30 untuk karyawan yang resign. Nah, jadi
tiga asas ini, tiga prinsip ini ya bisa berjalan dengan seimbang. Ada keadilan, ya karyawan dapat THR kalau terus kemudian karyawan resign tidak H-30 sebelum THR. Ya, diatur dalam kepastian hukumnya dalam pasal 7 Permen 6 tahun 2016. Yang resign H-30 sebelum hari raya tidak dapat THR. Karena apa? Ya supaya asas kemanfaatan ini, prinsip kemanfaatan bisa terpenuhi. Tidak ada keresahan, adanya harmonis. Enaklah kesannya kalau misalnya karyawan resign tidak ketika mau hari raya. Ya. Oke. Jadi itu filosofinya. Semoga bisa menjelaskan ya. Nah, ini saya skip ya. Ini tadi sudah saya jelasin. Nah, apa jenis PHK oleh pengusaha? Ya. Ini kita sudah pakai PP 35 ya. Jadi perusahaan melakukan penggabungan peleburan ya. Ini PHK oleh pengusaha. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian. Perusahaan tutup karena force majeure. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perusahaan pilot. Karyawan di SP3 terus kemudian di PHK ya. Itu karyawan masih tetap berhak atas THR ya. Terus kemudian karyawan tidak dapat melakukan pekerjaan akibat ditahan pihak berwajib diduga karena melakukan tindak pidana ya. Kalau ini selama 6 bulan, jadi kalau di PHK ini kan selama 6 bulan paling lambat ya. H-30 dia ditahan pihak yang berwajib ya, maka masih tetap dapat THR. Ya. Kemudian karyawan sakit berkepanjangan ya. Kalau masih H-30 sebelum 12 bulan ini, maka masih tetap dapat THR. Karyawan pensiun H-30 ya, intinya semuanya H-30 ya ini ya. PHK oleh pengusaha tapi H-30 masih tetap dapat THR. Nah, lalu kemudian apa jenis PHK oleh karyawan? Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan ya, merger, akuisisi dan sebagainya, tapi karyawan nggak mau melanjutkan hubungan kerja. Kalau karyawan nggak mau melanjutkan hubungan kerja, artinya karyawan yang minta PHK. Ya, nah ini mesti teman-teman juga mesti teliti membacanya ya. Perusahaan melakukan penggabungan peleburan ya, tapi pekerja tidak bersedia. Artinya karyawan yang minta resign. Ya. Lalu kemudian karyawan meninggal dunia. Nah, meninggal dunia itu resign oleh karyawan sebenarnya. Yang mengakhiri adalah karyawan ya, karena karyawannya sudah meninggal. Ya, jadi kalau misalnya karyawan meninggal itu nggak dapat THR. Ya. Tapi boleh teman-teman memberikan. Silakan diatur di PP atau PKB-nya. Terus kemudian karyawan mangkir. Ya, kalau dulu mangkir ini dikualifikasikan mengundurkan diri. Ya. Sekarang tidak ada ya bahasanya dikualifikasikan ya. Jadi kalau pekerja mangkir itu memang pekerjanya nggak mau masuk nih. Ya. Nah, kalau mangkirnya 5 hari sebelum hari H Idul Fitri, maka tidak berat atas THR. Karena apa? Ya ini sebenarnya dikualifikasikan mengundurkan diri sebenarnya. Ya. Sama aja H-5 ya. H-5 berarti sekitar tanggal 8, 9, 10 ya. Tidak berat atas THR. Pekerja buruh mengundurkan diri ini jelas ya. Kemudian adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Karena pengusaha tidak melakukan perbuatannya apa? Nah, ini perbuatannya ini. Menganiaya, membujuk atau menyuruh pekerja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan seterusnya. Ya. Kalau terus kemudian pengadilan memutuskan, ya, karyawan masuk ini sebagai karyawan yang tidak mendapatkan THR karena apa? Dia yang minta untuk pemutusan hubungan kerja. Ya. Kalau kita baca lagi di Permen 6 tahun 2016 pasal 7 adalah pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Sedangkan yang di sini oleh pekerja ya. Jadi banyak banget
Kualifikasi sekarang pemutusan hubungan kerja oleh karyawan, bukan hanya resign, ya, tapi karena karyawan tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja ketika perusahaan ada merger, akuisisi dan seterusnya, karyawan mangkir 5 hari, terus kemudian adanya putusan lembaga perselisihan hubungan industrial yang menyatakan perusahaan tidak melakukan yang ini, ya, itu karyawan nggak dapat THR, ya, seperti itu. Nah, kalau karyawan dipindahkan, ya, ini berarti kalau misalnya ada perusahaannya perusahaan holding, ya, dia punya beberapa entitas, beberapa anak perusahaan. Dari PTA pindah ke PTB, ya. Kemudian dari PTA tidak dapat THR, maka PTB yang wajib membayar atau PTA yang wajib membayar, ya. Silakan disepakati dan itu wajib diatur oleh teman-teman. Nah, apa sanksinya kalau misalnya terlambat bayar THR? Denda 5%. Diatur di pasal 10 Permen 6 tahun 2016. Ya. Nah, denda tidak menghilangkan sanksi membayar THR oleh perusahaan. Nah, lalu kemudian ini yang teman-teman masih aware, ya, jangan terus kemudian dikatakan, iya, nggak apa-apa, denda dibayar sama perusahaan, tapi duitnya nggak ada. Di mana Pak uang dendanya? Contoh misalnya, ya, kita hitung aja. Anggaplah misalnya, bayar gaji karyawan itu 200 juta misalnya, ya. Nah, kalau kita hitung 200 juta, misalnya bayarnya terlambat setengah, ya, jadi 100 juta. 5% dari 100 juta itu sudah 5 juta sendiri, ya. Buat beli kerupuk satu perusahaan lumayan tuh, bisa rame, ya, makan bareng-bareng, ya. Jadi uang 5 juta itu harus diamankan, tidak kemudian ada di uang perusahaan, harus ada kas khusus. Dan ini wajib diatur di PP atau PKB. Ya, kalau sekarang mungkin belum bisa, sepakati, ya, buat kesepakatan dengan Pak Bos. Nah, kemudian pasal 7 Permenaker nomor 4 tahun 94, kalau dulu perusahaan yang nggak mampu bayar itu boleh penyimpangan, ya. Kalau sekarang sudah tidak ada penyimpangan. Jadi kalau perusahaan nggak mampu bayar dengan alasan apapun, jatuhnya ke pasal 10 Permen 6 tahun 2016, wajib bayar denda. Ya, kita lihat dua fenomena ini. Yang pertama tadi tentang karyawan yang resign H-30 dapat THR dan kemudian perusahaan boleh menyimpang di pasal 7. Ya, Disnaker melihat, Kemenaker melihat banyak perusahaan yang sebenarnya mampu, tapi memang mengajukan permohonan penyimpangan. Ya, supaya apa ya? Entah alasannya mungkin ya supaya cash flow-nya beginilah, begitulah dan sebagainya. Ya, makanya terus kemudian diubah oleh Kemenaker dengan Permenaker nomor 6 tahun 2016. Jadi artinya apa? Pemerintah itu melihat juga fenomena-fenomena yang ada. Pasal 7 diubah itu untuk menguntungkan karyawan. Ya. Pasal 10 ya. Pasal 7 ini maksudnya ya. Pasal 7 ini diubah untuk menguntungkan karyawan, dituangkan dalam Permen 6 tahun 2016 pasal 10 yang ini. Ya. Yang tadi pasal 6 diubah ya untuk menguntungkan pengusaha supaya apa? Etika si karyawan tidak terus kemudian kabur ketika mau dapat THR. Ya, kebanyakan kan seperti itu. Wah, gue nanti resign-nya nunggu THR aja lah. Nah, kalau sekarang ya monggo Mas. Nah, Anda sebagai HR monggo Mas. Dibuat aja suratnya TH-30. Dapat THR kan Mbak Lady? Ya nggak dapat dong, aturannya kan nggak dapat. Loh kok bisa nggak dapat? Ya dulu aturannya dapat, tapi sekarang nggak dapat. Kok bisa seperti itu? Karena ya kita masih jawab, karena dari kementerian melihat ini sebagai etika yang tidak baik dari karyawan. Ya, makanya aturan itu diubah supaya tidak saling merugikan. Ya,
Nah, ini filosofinya yang penting untuk teman-teman pahami. Nah, untuk perusahaan yang tidak membayar ada sanksi administratif. Sanksi administratif sampai dengan penutupan perusahaan, pencabutan izin, ya, sampai seperti itu. Nah, ini agak sedikit ambigu sih ya. Pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sedangkan peraturan perundangannya ada di Permen nomor 20 tahun 2016 ya. Kalau saya baca karena itu masuk produk dari PP 78 tahun 2016. Jadi enggak enggak berlaku seharusnya ya. Nah, ini ada surat edaran ya dari Kemenaker, teman-teman sudah terima pastinya. Saya sudah share di grup HRBP Indonesia ya, malah sebelum grup-grup lain share ya, karena saya sudah dapat notifikasi. Saya bentar ya, ini ada yang coret-coret nih. Oke. Ya. Jadi saya sudah saya share. Nah, ini ada yang ini saya potong ya, sebagian saya potong. Surat ini sebenarnya ditujukan kepada gubernur atau bupati atau wali kota ya. Nah, ini. Bagi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR, maka dari gubernur memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja buruh untuk mencapai kesepakatan ya. Kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayarkan sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja buruh yang bersangkutan. Nah, teman-teman lihat di pasal poin yang pertama ini. Intinya ya, dari Kemenaker meminta bahwa tetap perusahaan harus bayar THR sebelum H-7 paling lambat. Ya. Tapi kemudian di ayat 2 ini, di poin yang kedua, masih diberikan kesempatan ya, meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan membayar THR keagamaan sesuai dengan secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan ya. Jadi kalau misalnya memang nggak mampu ya boleh, tapi ada diskusi, dialog, harus ada laporan keuangan yang harus ditunjukkan kepada karyawan ya. Kemudian memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR. Ya, jadi tidak bisa untuk tidak bayar THR. Meminta perusahaan untuk melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh ya, melaporkan hasil kesepakatan kepada Disnaker. Ya, ini ke Disnaker ya jadinya ya. Nah, jatuhnya seperti itu. Nah, laporan keuangan yang bagaimana yang diperlukan ya. Pertama adalah laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba karena ini tahun berjalan ya ditunjukkan aja tahun berjalan. Ya, paling enggak tahun lalu dan tahun berjalan 2020 dan 2021. Selain rugi laba ada neraca, ada perubahan modal dan ada laporan arus kas atau cash flow-nya. Ya. Ini laporan keuangan yang digunakan. Nanti ketika kita ke Disnaker ya, wajib memberikan tadi lembar kesepakatan dan membawa yang namanya laporan keuangan ini. Bisa jadi laporan keuangan juga diminta nih. Ya, akan diperiksa oleh Disnaker. Nanti Disnaker menyetujui membolehkan penundaan atau pembayaran THR secara bertahap atau tidak berdasarkan tadi ya, lihat dari laporan dan kesepakatan yang ada. Tanpa kesepakatan maka tidak bisa ya. Ya, jadi ini yang dilakukan, melakukan diskusi ya, bipartit, membuat kesepakatan, mengajukan pengajuan ke
Disnaker paling lambat H-7 ya. Tapi kita jangan ngomong sama bos H-7 ya. Sebisa mungkin lebih awal ya. H-7 itu seharusnya sudah dibayar nih THR-nya ya. Nah, perusahaan yang menunda atau membayar secara bertahap nyicil tetap dikenai sanksi pasal 10. Apa itu sanksi pasal 10? Denda. Ya. Seperti tadi yang saya katakan ya, denda ini wajib dimasukkan kas khusus yang seharusnya dipegang, dikelola oleh karyawan. Kalau misalnya di perusahaan ada serikat pekerja, maka pakai rekeningnya serikat pekerja kalau ada. Ya. Kalau nggak ada mungkin perusahaan buat, tapi atas hanya karyawan juga punya kekuasaan ya untuk mengontrol dan sebagainya. Laporan keuangannya jelas ya, tapi bukan terus kemudian masuk ke keuangan perusahaan. Ya, teman-teman cek selama ini denda yang bagaimana Pak Ferry? Teman-teman ada yang melaksanakan ketentuan kalau misalnya yang terlambat dipotong gajinya. Ya, itu masuk denda. Seharusnya denda yang seperti ini masuk kas khusus, bukan terus kemudian masuk ke keuangan perusahaan. Itu keliru kalau masuk ke keuangan perusahaan. Denda karena karyawan terlambat itu masuk kas khusus dan jadi satu dengan denda THR yang seperti ini. Ya. Nah, ini baru ada yang mantuk-mantuk kepalanya ya. Selama ini saya nggak tahu Pak Ferry, saya pikir itu jadi uangnya perusahaan. Oh, enggak ya. Karyawan terlambat masuk kerja ya, dipotong gajinya ya, misalnya 100.000, 50.000 itu harusnya masuk kas khusus yang digunakan untuk kesejahteraan karyawan, bukan untuk kesejahteraan Pak Bos. Ya. Kalau keuangan perusahaan kan kesejahteraan Pak Bos ya. Nah, oke. Silakan yang mau tanya. Saya rasa penjelasan saya sih sudah jelas ya. Perhitungan THR itu nggak usah susah-susah ya. Perhitungan THR itu bulan. Jadi kalau misalnya ada yang joinnya misalnya 3 bulan 15 hari ya hitung aja 3 bulan ya. Nggak usah mikir 15 hari atau mungkin 3 bulan 29 hari. Ya selama belum 30 hari maka hitung aja 3 bulannya. Ya, kita nggak usah ngitung harinya. Nggak usah ribet jadi HR ya. Untuk karyawan harian itu masih dapat THR ya Mbak. Selama dia sudah kerja 1 bulan. Silakan yang mau tanya. Pak Ferry. Pak Ferry. Silakan yang cowok dulu tadi. Siapa tadi? Ya, Pak Ferry. Ya, silakan. Pak, kalau yang denda 5% tadi, Pak, kalau terlambat dari H-7, itu mekanisme seperti apa ya, Pak? Maksudnya mekanismenya seperti apa? Maksudnya terlambatnya H-6 baru dibayar atau H-3 gitu kan. Nah, itu berarti selisihnya per hari ya? Denda 5%-nya per hari atau gimana, Pak? Terlambat 1 hari sama dengan terlambat 1 tahun itu sama Mas. Karena pasal 10 tidak pernah menuliskan kayak ini ya, kayak denda, ketentuan denda keterlambatan bayar gaji. Kalau bayar gaji itu ada. Jadi terlambat sehari itu sudah 5%. Terlambat setahun 5%. Nanti wajib dibayarkan ke rekening karyawan ya? Bukan ke rekening karyawan. Buat akun khusus, memang hanya untuk pembayaran denda. Oke. Nanti pemanfaatannya buat apa nanti, Pak? Ya macam-macam. Mau buat hadiah lomba 17 Agustus, mau buat hadiah karyawan berprestasi, silakan. Oh, tapi bukan untuk ke masing-masing karyawan ya? Oh, tidak. Oh, oke. Ya. Jadi denda itu digunakan untuk bersama-sama.
Bukan terus kemudian untuk dibagikan jadi premi, insentif, nggak boleh seperti itu, ya. Oh, oke Pak. Oke, clear Pak. Thank you. Ya, Pak Ferry mau tanya, Pak Ferry. ya silakan. Pak, di tempat saya ini ada satu divisi yang karena COVID ini sehingga tidak bisa mempekerjakan karyawannya secara full. Jadi gantian gitu, Pak. Nah, ini pada saat pembagian THR-nya ini boleh nggak Pak dibayar 50%-nya Pak? Sesuai dengan, karena kan ada yang dirumahkan kan kita juga bayarnya 50% Pak. Ya. Kira-kira gimana Pak? Pasalnya sudah jelas Mbak, ya. Yang dibayarkan adalah upah. Upah itu bukan upah selama masa COVID. Ya. Meskipun karyawan digilir masuknya, seharusnya itu upah yang dibayarkan adalah upah sebulan. Ya, upah normal seperti itu. Jadi mau bayar 50% ya nggak apa-apa, berarti perusahaan ada kekurangan, maka wajib bayar denda. Loh Pak, masalahnya bukan kami bayar 50% bukan karena kami tidak mampu, apa kami mampu tapi karena di rumah, tapi memang kami benar divisi itu memang benar-benar tidak mampu Pak. Maksudnya divisinya nggak mampu Tidak ada, gimana? jadi kan kami ada satu divisi yang lepas dari induk gitu loh. Jadi untuk menunjang produk kami itu kami mendirikan satu produk sendiri. Nah ini memang benar-benar tidak mampu untuk membayar karyawan karena penjualannya menjadi berkurang gitu loh Pak, sehingga pemasukannya itu. Jadi bukan karena kami mampu tapi karena dirumahkan terus kami bayar 50% enggak, tapi memang kami benar-benar tidak mampu. Nah, ya Mbak. Kan di sini kan pasalnya sudah jelas. Bagi perusahaan yang nggak mampu, silakan didiskusikan. Ya. Kemudian dibuat kesepakatan dengan karyawan. Tapi jatuhnya adalah upahnya tetap. Namanya upah itu adalah upah penuh. Ketika sama seperti ketika karyawan nggak kena COVID upahnya. Seperti itu. Ya, upahnya upah normal. Kita nggak pernah ngomong kalau upah COVID itu nggak ada. Ya. Iya, Pak. Ya. Kasih ya, Pak. Ya. Ya, untuk karyawan harian tadi sudah dijelaskan ya. Karyawan harian itu tetap berhak atas THR. Karyawan harian itu PKWT. Kalau mereka sudah bekerja selama minimal 1 bulan, ya, minimal 1 bulan dan di hari H tanggal 13 Mei masih kerja, maka tetap atau PKWT-nya ya belum berakhir. Karena harian itu PKWT ya. PKWT-nya tanggal 13 Mei belum berakhir, maka dapat THR. Bagaimana perhitungan THR-nya? Perhitungan THR-nya adalah upah, sebenarnya upah rata-rata selama 12 bulan. Nah, upah rata-rata selama 12 bulan itu tidak boleh di bawah UMP atau UMK. Jadi, sama dengan perhitungannya adalah UMP atau UMK dibagi 12 ya, dikali berapa bulan si karyawan bekerja. Ya. Kalau kita berbicara masalah THR, kita pemerintah tidak pernah mengatakan THR itu karyawan mesti dapat minimal UMP UMK. Loh, kalau misalnya kerjanya sebulan kan proporsional. Kalau 2 bulan ya proporsional. Nggak bisa terus kemudian dapat THR meskipun kerjanya 2 bulan dapat 1 bulan gaji, kan bukan seperti itu rumusannya. Ya. Oke, semoga menjawab ya yang tanya-tanya di chat ini. Pak Ferry. Ya, silakan Mbak. Ya, Pak, misalkan saya total THR itu 300 juta, Pak. Pada saat H-7 saya bayar 170 jutanya dulu. Berarti sisanya yang bertahap itu langsung kena 5% ya, Pak? Ya. Oke, itu di perjanjian kesepakatan dengan karyawannya, apakah perlu saya jelaskan, Pak, bahwa denda 5% itu misalkan akan digunakan untuk misalkan acara buka puasa atau untuk pembangunan musola atau bagaimana gitu Pak?
Atau perlu sedetail itu nggak, Pak? Oh enggak perlu detail. Nggak perlu. Dendanya itu enggak perlu detail, tapi bagaimana pengelolaan dendanya ya, nanti mau dipakai apa? Nah, itu harus didiskusikan dengan karyawan. Enggak bisa terus kemudian perusahaan memutuskan kita mau pakai untuk ini. Oh, enggak boleh seperti itu. Oh, oke Pak. Denda itu adalah milik karyawan. Ya. Jadi kalau mau dipakai maka harus didiskusikan dengan karyawan. Ya. Kalau ada yang tanya di mana pasalnya harus disetor ke akun yang khusus. Nah, kalau terus kemudian disetor ke akun perusahaan, Anda mau tagih, ya kira-kira Mas Jafar mau jawab gimana? Pak Bos bilang, uang yang mana? Ya, jadi makanya saya kasih informasi teman-teman, denda itu harus ada diatur khusus. Ada pasalnya, ya. Cek di PP 36, ya. Bahwasannya namanya denda itu ada harus diatur khusus bagaimana pengelolaannya, ya, seperti itu. Oke Pak, thank you Pak. Perusahaan bayar bertahap, ya, sama dengan penundaan, maka tetap harus bayar denda, ya. Intinya terlambat 1 hari sama dengan terlambat 1 tahun, dendanya berapa? 5%, ya. Bagaimana mekanisme pembayaran dendanya? Nah, silakan itu diatur, ya. Nah, sebenarnya ini saya sudah siapin nih, ya, draft perjanjian bipartit saya sudah rumuskan, ya, harus bagaimana kalau teman-teman mau ada yang berminat silakan nanti bisa daftar ke sini, ya, dan ini saya batasi, ya, sampai besok aja, ya, sampai besok jam 4 lah, ya, sampai besok jam 4 supaya apa, ya, nanti materi ini dan link rekaman bisa saya share, ya. Yang mau draft, mau sertifikat, mau kwitansi silakan bisa ke link ini, ya. Oke, silakan yang mau tanya yang lain. Pak Ferry. Ya. Ya, itu acuannya bahwa untuk pekerja harian lepas THR-nya itu tidak boleh di bawah UMP. Itu acuannya kemana ya Pak? Secara peraturan atau perundangan, atau apakah itu maksudnya secara norma etika aja, atau apa ada acuan? Enggak, ya ada acuannya, ya. Upah karyawan itu, ya, upah karyawan itu tidak sekarang itu pasal 80, kalau nggak salah 88 ya, 80 pasal, sebentar ya. Intinya gini, ya. Pasal tentang penangguhan, ya, itu sudah dihapus. Perusahaan wajib membayar upah karyawan di bawah minimal adalah UMP UMK. UMP UMK adalah jaring pengaman yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi para pekerja, ya. Jadi karyawan yang pekerja harian, ya, wajib dibayarkan oleh perusahaan minimal UMP atau UMK. Kalau di bawah UMP dan UMK itu maka melanggar ketentuan, ya, baik itu di Undang-Undang 13 perubahan maupun di PP 36. Kalau terus kemudian karyawan dibayar di bawah UMP UMK sedangkan pasal penangguhan sudah dicabut, maka ada pasal pidananya, Mas. Silakan dicek di pasal sekitar 185-an, ya. Undang-Undang 13 2003 itu ada pasal pidana, ya, pidana dan dendanya yang harus dibayar oleh perusahaan. Oke, seperti itu ya Mas ya. Jadi pemerintah sudah membuat nih intinya, ya, karyawan itu wajib dibayar UMP UMK, entah itu karyawan harian lepas, ya, namanya harian lepas dulu padahal sekarang namanya harian, ya. PKWT dan PKWTT itu minimal UMP UMK untuk karyawan yang kerja di bawah 1 tahun. Kalau sudah di atas 1 tahun maka harus di atas UMP UMK. Kalau ada yang mengatakan pekerja harian itu bukan PKWT, nah saya mau tanya pasalnya di mana? Ya, sedangkan PKWT itu diatur sama pemerintah minimal adalah UMP atau UMK, seperti itu. Ya, izin pertanyaan lanjutan Pak Ferry. Silakan. Jadi kan misal kita ambil contoh UMP Bekasi ya Pak, atau UMK Bekasi ya.
Itu kan per 2021 adalah 4589.708. Sorry, di 2021 jadi 4,7. Dia anggaplah karyawan ini bekerja selama 25 hari. 4,7 bagi 25 berarti kan upah hariannya adalah 188.000. Ya. Nah, lalu kan kita perhitungannya dasarnya adalah rata dia masuk. Semenjak pandemi COVID, ternyata dia nggak dapat tuh 25 hari kerja. Dapat jatahnya adalah 15 hari kerja misal. Ini di rata-rata selama pandemi, di average hari kerjanya muncul, ada nilai totalnya. Dan dia artinya secara average terimanya adalah 2,820, Pak. Dalam sebulan. Berarti kan kalau kita mengacu pada undang-undang tersebut kan sebenarnya tidak melanggar UMP-nya karena UMK-nya karena rata upah hariannya kan sudah sesuai, Pak. Memang tidak di bawah UMR, tetapi karena realisasi hari kerjanya ternyata di bawah 25 hari, terus di rata-rata selama setahun, ini ngikutin juga acuan dari undang-undang, berarti kan harusnya mengacu angka yang dibayarkan THR bukan 4,7 tapi 2,8 kan? Ya, Betul bukan, Pak? Perhitungannya, ya THR itu perhitungannya berapa bulan dia kerja, Mas. Bukan berapa hari dia kerja. Ya. Kalau kita melihat aturan yang di sini, ya, sebentar ya. Nah, ini. Ya, bagi pekerja buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas atau perjanjian kerja harian ya, upah 1 bulan sebagai yang dimaksud adalah pekerja buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upahnya dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan. Ya, tapi rata-rata 12 bulan ini seharusnya tidak boleh di bawah UMP UMK. Karena apa? Ini adalah jaring pengaman namanya UMP UMK. Nah, kalau misalnya di bawah 12 bulan, ya upah 1 bulan berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. Ya, tapi ini acuannya sebenarnya dari pemerintah, ya. Entah itu pekerja harian lepas, ya, PKWT jenis apapun sebenarnya tidak boleh di bawah UMP atau UMK. Ya, tinggal terus kemudian kita lihat aja. Namanya pekerja harian atau pekerja harian lepas itu kan nggak boleh namanya lebih dari 3 bulan. Nah, Mas Yusuf cek nih di perusahaan. Jangan-jangan pekerja hariannya kerja lebih dari 12 bulan. Karena apa? Ya masak-masak, kita butuhnya masak Pak Ferry. Loh, masak itu kalau di perusahaan catering termasuk pekerjaan terus-menerus atau bisa nggak ada? Kalau itu merupakan pekerjaan yang terus-menerus, ya maka nggak bisa PKWT, nggak bisa pekerja harian. Itu wajib PKWTT. Kalau PKWTT otomatis sudah harus minimal adalah UMP UMK gajinya. Ya, lepas dari kita sepakati Pak Ferry, kalau mereka misalnya masuk 15 hari, maka gajinya 15 hari. Oh iya, itu gaji. Kita bicara THR. THR itu gajinya penuh dalam 1 bulan, bukan mengacu pada berapa hari dia masuk, bukan. Tapi berapa UMP UMK yang berlaku. Ya, jadi gini mindsetnya. Teman-teman mesti punya mindset. Pemerintah sudah mengatur bahwasannya upah itu minimal adalah UMP UMK dan itu harga mati. Meskipun bahasanya dibolak-balik yang seperti 3A 3B ini, ya, perhitungan upah minimal ya, rata-rata upah itu minimal adalah UMP atau UMK. Tidak boleh di bawah itu. Kalau perusahaan menghitung di bawah itu, ya, maka sudah melanggar. Ya, nah kalau misalnya karyawan nggak masuk diperhitungkan memang giliran masuknya, yaitu bicara lain lagi, ya. Tapi kalau kita berbicara masalah upah, maka upah itu minimal adalah UMP
UMK. Begitu ya Mas Yusuf ya. Oke, Pak. Siang Pak Ferry, izin tanya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya kerja bergerak di bidang outsourcing Pak. Nah, ini kan ada kita mempunyai peralihan si karyawan ini dipindahkan dari outsourcing A ke outsourcing B, tapi sebelum puasa. Nah, sebelum puasa, tapi mereka itu pas dipindahkan ke outsourcing B suruh nge-play baru. Nah, jadi kayak kontrak baru. Nah, itu apakah THR-nya dihitung 1 tahun atau dia pas di kontrak itu? Karena pas kita bicarakan ke klien itu bahwa dia sebelum puasa itu berakhir kontraknya. Dan di perusahaan outsourcing baru dia menggunakan kontrak baru. Jadi baru sebulan kerja dari pas Hari Raya Idul Fitri ini, Pak. Sebelum Ramadan ini. Ya. Itu gimana, Pak? PKWT atau PKWTT? PKWT. Nah, kalau PKWT H-1 sebelum hari raya, kira-kira dapat nggak, Mas? PKWT yang habis H-1, kira-kira dapat THR apa enggak? Nggak berhak. Nah, nggak berhak. Ya sudah. H-1 aja nggak berhak, apalagi H- sekian. Paham ya? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sore, Pak Fer. Saya boleh nanya? Silakan. Pak Fer, mengenai tadi ada pertanyaan Ibu bahwa misalnya dia THR-nya akan membayar 50% saja dari upah tetap. Terus yang 50% itu kan ditunda gitu, akan tetap dibayar. Nah, yang 50%-nya itu tetap dikenakan denda. Gitu. Oh iya dong. Kan berarti kan perusahaan gitu. kurang. Jadi kan ada kekurangan perusahaan. Jadi terlambat ataupun penundaan itu tetap sama-sama kena denda ya, 5%. Sama. Ya. Oke, Pak Fer, thank you. Ya. Silakan yang masih mau tanya. Yang bentar ya. Ini saya close dulu. Yang minat draft ya, draftnya sudah saya siapin kalau teman-teman mau. Silakan Mbak Deni, bisa pakai suara aja Mbak Deni biar jelas. Ini kepotong-potong ya pertanyaannya. Ya, karyawan resign ya. Karyawan resign setelah tanggal 13 Mei untuk yang muslim, maka meskipun perusahaan menunda, meskipun perusahaan menyicil, maka karyawan tetap berhak atas THR. Tidak bisa terus kemudian kita tunda Pak, nanti dibayar Agustus. Terus karyawan yang resign misalnya bulan Mei akhir nggak dapat, nggak boleh. Tetap itu jadi hak karyawan. Ya itu di draft sudah saya buatin ya. Teman-teman silakan kalau untuk yang mau ya sudah tinggal pakai, tinggal ubahlah beberapa poin-poin yang diubah. Nama perusahaan ya dan sebagainya yang memang harus diubah silakan bisa diubah. Oke, yang lain yang mau tanya silakan. Mbak Tri Herawati ini mic-nya nyala, mau tanya silakan. Iya Pak, izin bertanya. Di perusahaan kami itu ada karyawan yang bekerja berdasarkan kehadiran. Nah, ternyata saya cek 1 bulan terakhir yang bersangkutan tidak hadir, sehingga tidak menimbulkan upahnya. Dikarenakan informasinya orang tuanya sedang sakit. Nah, sebaiknya apa yang kami lakukan ya Pak? Apakah tetap diajukan untuk THR-nya atau bagaimana? Mengingat tidak ada surat resmi atau tertulis yang ditujukan kepada kantor bahwa mohon maaf saya tidak dapat bekerja dikarenakan sesuatu hal gitu Pak. Ini pasalnya kan sebenarnya sudah jelas kalau misalnya ada karyawan yang mangkir 5 hari berturut-turut ya, maka bisa dilakukan PHK. Nah sekarang saya tanya, ini kasusnya sudah 1 bulan, sudah ada surat panggilan belum? Surat panggilan 1 dan 2 ke karyawan. Karena yang bersangkutan itu upahnya berdasarkan kehadiran Pak.
Jadi ketika tidak hadir ya tidak ada email jasa yang diberikan gitu. Iya, makanya Apakah itu ini dikategorikan PKWT atau PKWTT? PKWT. Perjanjian kerja itu harus jelas ya. Teman-teman kalau mengatakan pembayaran upahnya berdasarkan kehadiran. Nah, saya tanya dulu ya. Di Indonesia ini hanya ada 2, PKWT atau PKWTT. Kalau nggak PKWT, maka PKWTT. Kalau PKWT nyebutnya pekerja harian, dibayar harian, tapi terus kemudian nggak ada PKWT-nya, ya nggak bisa juga. Jadi PKWT. Nah, ini harus jelas ya. Statusnya sebagai karyawan PKWT atau PKWTT. Kalau PKWT ya, maka harus diatur, harus ditanyain karyawan ini mau lanjut enggak. Kalau nggak mau lanjut, ya nggak apa-apa. Buat surat pengakhiran hubungan, permintaan pengakhiran hubungan kerja. Karyawan harus bayar sisa masa kontrak yang belum dijalani, itu kalau PKWT. Ya, entah PKWT-nya itu pekerja harian yang diikat 3 bulan ataupun 1 bulan. Kalau 1 bulan kan jelas dia nggak masuk, sudah selesai. Nah, ini harus jelas. Iya, Pak. Kalau nggak jelas kayak gini, saya nggak bisa ngomong, Mbak. Kasusnya yang seperti apa? Harus jelas. Pekerja harian itu PKWT yang bagaimana? Dibayar harian itu yang bagaimana? Iya. PKWT-nya jangan-jangan PKWT pekerjaan yang sifatnya terus-menerus. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Nah, teman-teman mesti paham nih, PKWT, basicnya PKWT dan PKWTT ya. Silakan. Yang lain yang mau tanya bisa pakai suara. Oke, Pak Ferry, izin tanya. Ya. Pak Ferry, izin, jadi gini, di tempat kami ini kita ada PKWT ya. Namun di dalam PKWT itu terdapat kita ini di bagian ini ya, apa, di rumah sakit ya. Ini kayak dokter ini ada juga yang paruh waktu, tidak full timer. Nah, dalam draft tersebut atau dalam klausal perjanjian kerjasamanya itu termuat bahwa yang bersangkutan tidak berhak menerima THR dan sama-sama itu ditandatangani kedua belah pihak. Apakah dokter tersebut atau karyawan tersebut berhak juga mendapatkan THR itu, Pak Ferry? Ya, sekarang saya tanya, dokter itu dia karyawankah? Ya, perjanjiannya PKWT atau PKWTT atau perjanjian bagi hasil? Perjanjian kemitraan. Di sini kemitraan ini. Kalau kemitraan ya cek Mas di perjanjiannya. Kalau perjanjian kemitraan terus kemudian tidak tertulis bahwasannya disepakati dokter dapat THR, berarti nggak dapat THR. Oke. Berarti jelas dok, itu ya Pak ya, Pak Ferry? Oh iya dong. Jadi kalau semuanya di situ dan memang sudah sepakat satu sama lain, ya udah berarti memang benar ya. Ya. Halo Pak Ferry. Ya silakan Pak Ferry. Ya Pak Ferry, saya mau tanya. Tadi kan kriteria untuk yang bisa mendapatkan tunjangan hari raya minimal masa kerjanya 1 bulan. Betul. Nah, sebenarnya ini kan konsepnya berbeda-beda ya antara setiap perusahaan. Nah, di tempat saya yang lama itu untuk masa kerjanya itu 1 bulan setidaknya dia masuk 1 bulan 1 bulan THR gitu. Maksudnya 1 bulan dari hari raya. Nah, kalau di tempat yang sekarang ini menentukannya dari mana ya? Sebelum hari raya 1 bulan atau cut off-nya untuk pembayaran THR-nya, misalkan 2 minggu sebelum atau 1 minggu sebelum, supaya tidak jadi kekeliruan nantinya. Iya, nah ini menarik ya pertanyaan Mbak Lucy. Ini juga yang jadi banyak kebimbangan bagi para HR. Nah, cut off
pembayaran THR ya, cut off THR itu dihitung dari hari H tanggal hari raya. Ya. Jadi bukan terus kemudian seperti kita ngitung gaji ya. Gaji dibayar tanggal 1, cut off-nya tanggal 20. Tanggal 21 ke tanggal 21 ke tanggal 20 bulan berikutnya. Ya. Jadi kita hitung dari tanggal hari rayanya. Tanggal 13 Mei. 30 harinya kapan? Ya berarti tanggal 14 April ya. 14 April ke 13 Mei kan 1 bulan. Ya, nah seperti itu Mbak. Jadi perhitungannya dari tanggal hari raya. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, Permen nomor 6 tahun 2016, Permen 4 tahun 94 menuliskan bahwasannya pembayaran THR itu H-7. H-7 berarti makanya cut off-nya adalah hari H. Pegangan kita adalah di tanggal hari rayanya, entah itu Idul Fitri atau Natal atau yang lain ya. Nah, seperti itu. Makasih Pak. Ya. Silakan yang lain mau tanya. Ya, Pak Ferry boleh bertanya. Silakan. Ya Pak, saya sebelumnya pernah mendapat penjelasan untuk yang pekerja harian lepas ini. Saya lihat masih sama juga tuh ya di pasal 10 PP 35-nya dibilang untuk PHL ini kan dia hari kerjanya kurang dari 20 hari, maksimum cuma boleh 3 bulan ya Pak. Nah, di penjelasan yang saya terima sebelumnya itu karena PHL kalau di kami tutup di 20 hari kerja ya Pak dalam 1 bulan. Nah, jadi karena dia kurang dari pemahamannya, dia kurang dari 1 bulan tuh Pak. Jadi dia tidak berhak atas THR. Ya. Jadi kalau untuk karyawan harian lepas ya yang tidak 30 hari kerja ya, tapi hari kerjanya masih 20, makanya nggak berhak. Ya, jadi makanya yang berhak ya minimal yang kerja 2 bulan tuh perhitungannya jadinya. Ya, karena memang kalau kita mengacu bulan normal itu adalah 30 hari. Jadi seharusnya memang bekerja lebih dari 1 bulan untuk karyawan pekerja harian. Seperti itu jadinya, Bu Valerie. Terima kasih Pak. Jadi masih ini ya Pak, masih sama ya pemahamannya. Masih sama. Kalau dia cuma 20 hari berarti memang tidak berhak toh? Ya, tidak berhak. Ya beda lagi sama karyawan ini ya, karyawan PKWT ya. PKWT yang dia bekerja 21 atau 25 hari, tapi memang itu kita lihat ya, sudah memang masuk 1 bulan atau 30 hari karena memang ada hari Minggu ya. Karena memang ada hari Minggu atau mungkin hari libur nasional ya, maka tetap berhak atas THR. Ya, beda sama harian lepas ya atau harian, karena kalau harian kan hitung harinya ya. Memang 20 hari dalam 1 bulan. Kalau dia sudah melampaui 20 hari berarti masuk ke 2 bulan ya. Untuk PHL-nya 2 bulan, maka baru berhak untuk mendapatkan THR. Seperti itu. Jadi hitungnya berapa hari ya? Baik Pak, makasih. Oke, yang lain silakan. 10 menit lagi ya. Nanti secepatnya lah materi sama rekaman saya share ya. Kalau misalnya nggak lama-lama download dan uploadnya, nanti hari ini bisa di-share, akan di-share. Karena besok juga ada training full ya sehari. Oh ya, silakan teman-teman kalau misalnya besok ada yang mau ikut training CRM ya, masih bisa daftar. Linknya sudah saya taruh di chat. Tapi nggak nyala ya linknya. Nyala. Ya, investnya 1,2. Masih ada pertanyaan? Silakan. Tadi saya lihat ada yang chat-chat tapi nggak mau tanya ya. Kalau tanya sepotong-potong agak susah. Silakan. Dengan Andang, Pak. Ya, silakan Mas. Pak, maaf tadi ada yang bertanya kan tentang harian, bagaimana kalau semisal dia nggak sampai UMK. Maaf lupa saya Pak Ferry, bisa minta tolong
peraturan yang menyebutkan kalau THR mesti setara UMK minimalnya di mana ya Pak ya? Ini tadi kan sudah ada yang rata-rata yang tadi Mas. Iya. Uh-uh. Sebentar. Sudah ada di pasal berapa tadi? Pasal 3 ya, nggak salah. Oh sorry, pasal. Yang 88 ya Pak ya? Mana tadi ya? PHK, sebelum PHK tadi ya. Pasal 5 tadi ya. Nah ini. 1 tahun. Oh bukan. Nah ini yang pasal 3 nih. Pasal 3 ya Pak ya? Oh, Permen 6 2016 ya Pak ya? Ya, upah rata-rata jadi gini, pemerintah itu sudah mengatur ya. Ini saya ulangi lagi ya Mas ya. Ya. Pemerintah itu sudah mengatur bahwasannya namanya UMP UMK itu adalah jaring pengaman. Semua karyawan yang namanya PKWT atau PKWTT itu wajib dibayar minimal adalah UMP UMK. Setuju atau tidak setuju teman-teman harus setuju. Ya, bahwasannya PKWT atau PKWTT itu wajib dibayar minimal UMP atau UMK. Ya. Nah, kalau pekerja harian lepas itu kan memang dia kerja 20 hari tuh. Ya. Dalam 1 bulan. Tapi apakah boleh pekerja harian lepas bekerja lebih dari 20 hari? Ya boleh aja. Ya. Kalau misalnya tidak lebih dari 3 bulan kan pasalnya dia tetap tidak lebih dari 3 bulan berturut-turut maka tetap jadi PKWT. Iya. Jadi pekerja harian. Ya kan? Nah, kalau 21 hari itu kan sama dengan PKWT biasa. Yang kerja 5 hari kerja. Ya kan? Nah, intinya dari pemerintah sebenarnya rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan ini tidak boleh sebenarnya di bawah UMP atau UMK. Ya, yang 3 bulan aja rata-rata 3 bulan. Kalau kita lihat di PP 35 itu seharusnya nggak boleh di bawah juga UMP UMK kok, apalagi yang 12 bulan. Oke. Nah, jadi makanya meskipun dia misalnya kita hitung upahnya adalah contoh misalnya ya. Ya ini jadi bahas masalah PKWT ya, seharusnya PKWT bahasanya lain. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi contoh misalnya 5 juta misalnya. Ya, agak jelek dikit ya T-nya, nggak apa-apa deh. Nah, 5 juta dibagi 20. Jadi berapa nih berarti? Dibagi 2 berarti 2,5 ya. 2,5 berarti sehari berarti 250.000 ya. Benar ya, 250.000. Rp5 juta. Belum muncul, Pak. Oh, belum muncul ya. Sebentar. Ya, jadi 5 juta dibagi 20 kan 250.000 ya. Nah, tergantung lagi ya. Jadi kalau misalnya hari kerjanya adalah 21 hari berarti 5 juta dibagi 21 ya. Bukan 20. Dibagi 21. Sebentar. Ya. 5 juta dibagi 21. Berarti kurang dari 250.000. Ya tinggal dikali 20 hari jadinya berapa, ya kan? Nah, ini adalah adalah upah karyawan pekerja harian. Tapi dalam 3 bulan ya, dalam 3 bulan itu minimal rata-rata adalah UMP atau UMK. Sorry, ini kalau misalnya di atas UMP, UMK nggak apa-apa. Tapi rata-rata minimal adalah di atas UMP atau UMK. Kalau 5 juta otomatis di atas ya. Tapi kalau di
dia contoh misalnya UMP atau UMK-nya adalah 4,5, ya. Terus kemudian teman-teman bagi 21, terus kemudian nanti sama dengannya berapa A misalnya, dikali 20, dia jatuhnya nggak sama dengan UMP atau UMK. Kalau tidak sama dengan UMP UMK, rata-rata 3 bulan harus sama dengan UMP UMK. Ya, kalau yang di atas ini nggak ada masalah, tapi yang di bawah ini teman-teman harus bayar minimal UMP UMK. Ya tinggal dihitung aja. Ya, nah intinya adalah apa sebenarnya? Upah minimal yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan mengikuti aturan pemerintah. Aturan pemerintah mana? Minimal UMP atau UMK. Ya, kalau upahnya di atas UMK yang ini 5 juta ini masih nggak apa-apa, karena apa ya? 20 hari cuman ya 250.000 kurang misalnya. Contoh misalnya UMK-nya 4,5. Kalau misalnya 5 juta dibagi 21 itu 238 ya. Nah, 238. 238 dikali 20 masih 4,7. Nah, 4,7 itu safe. Karena apa? Di atas UMK misalnya. UMK-nya 4,5. Jadi nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau Anda bayar UMK ya, dan terus kemudian jatuhnya untuk rata-rata upah 3 bulan ini di bawah lebih kecil dari UMP UMK, Anda harus adjust. Ya, adjust berapa ya? Minimal UMP UMK harus ditambahin. Kalau tidak maka melanggar. Seperti itu ya. Oke, silakan yang mau tanya ya, bisa pakai suara. Ini kita kurang 2 menit nih. Akan kita akhiri. Oke, makasih Pak Ferry. Ya, silakan yang mau tanya. Pak Ferry mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan yang PKWT yang kontraknya habis sebelum tanggal 13 itu tidak berhak dapat THR tuh. Nah, kalau yang PKWTT tapi dia mengundurkan diri ya H-30 ya, contoh misalkan dia mengundurkan diri tanggal 5 Mei, apakah dia tetap berhak atas THR? Itu yang PKWTT. Ya, tadi sudah dijawab, Mas. Tadi saya sudah jelasin panjang lebar tuh. Oke. Oke. Pasalnya coba dibaca di pasal 7. Pasal 7 sudah jelas ya, bahwasannya karyawan yang mendapatkan THR itu karyawan yang PHK karena PHK perusahaan, PHK pengusaha H-30. Jadi kalau resign nggak dapat. Oke. Filosofinya panjang, nanti bisa lihat di video ya. Saya nggak mungkin jelasin lagi panjang. Intinya adalah nggak dapat ya. Intinya seperti itu. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Masih 1 menit, nggak apa-apa? Pak Ferry tanya, Pak Ferry. Ya, silakan. Ya, Pak, kita kan imbas COVID kemarin, Pak. Jadi masih ada karyawan kita yang... Silakan, kok hilang suaranya? Mbak Febrina tadi yang tanya ya? Silakan yang mau tanya. Udah jam 3 nih. Halo Pak, Febrina Pak. Ya, silakan lanjut Pak. Ya, Pak, kita kan ada karyawan WFH Pak, imbas COVID kemarin. Nah, sampai saat ini kan karyawan tersebut masih di WFH-an dengan gaji yang disepakati. Nah, apakah THR-nya mengacu ke gaji awal sebelum di WFH atau pas pada saat WFH ini Pak ya? Ya, upah ya tidak pernah dituliskan oleh pemerintah upah selama masa COVID. Jadi upah yang dihitung adalah upah normal. Upah bukan COVID. Oke, seperti itu Mbak. Pak. Ya, makasih ya Pak. Oke, saya akhiri ya. Teman-teman nanti bisa lihat videonya kalau misalnya nanti saya sudah bisa informasikan. Untuk yang mau sertifikat materi, linknya sudah saya share di grup ya. Semoga sudah cukup jelas ya. Tapi bolehlah kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh saya kasih waktu hari ini. Bisa tanya di grup, nanti akan saya jawab ya. Di grup WhatsApp ya, yang sudah ada, yang teman-teman sudah join ya.
Nanti secepatnya link materi dan video akan saya informasikan ke teman-teman ya. Terus kemudian yang mau draft, kwitansi dan sebagainya paling lambat besok ya. Saya tunggu besok di bawah jam 1 ya. Sebisa mungkin sekarang lah ya, supaya bisa dikirim dan besok udah nggak kirim apa-apa lagi ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih partisipasinya. Semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa menyadarkan bos-bos yang nggak mau normatif, nggak mau membayarkan THR yang seharusnya ya. Sampai ketemu next time. Sukses untuk semuanya ya. Terima kasih Pak Fer.